terutama di masa pandemi ini. Ini kita bertemu dalam acara Bina Iman Anak Katolik secara online. Nah, acara yang akan kita lakukan pada hari ini adalah acara bergembira bersama, bernyanyi bersama, dan juga mendengarkan firman Tuhan secara bersama. Nah, adik-adik yang terkasih, supaya tidak berlama-lama, maka mari kita lanjut acaranya. Nah, acaranya biasanya kita mulai dengan apa, adik-adik? Ada yang tahu? Apa? Iya, benar, berdoa. Baik, sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan juga bersyukur karena Engkau masih memberi kami rahmat-Mu sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami dalam acara Bina Iman Anak Katolik secara online ini. Tuhan Yesus, temani kami dalam setiap kegiatan kami. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik, terutama supaya kami semakin dekat denganmu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, sekarang adik-adik yang terkasih, mari kita melanjutkan acara kita dengan bergembira bersama, bernyanyi bersama, dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama. Mari kita lanjut adik-adik yang terkasih. Salam damai sejahtera, adik-adik yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Nah, adik-adik yang terkasih, tahu nggak hari ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk jadi seperti apa? Nah,
Tuhan Yesus hari ini mau mengajak kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Apa sih kerendahan hati itu? Nah, kisah Sopo dan Jarwo pada hari ini akan membantu kita untuk mengerti tentang kerendahan hati. Alkisah ada dua orang anak di sekolah dasar Andam Asor. Yang satu bernama Sopo dan yang satu bernama Jarwo. Kedua anak ini adalah anak yang tekun belajar. Mereka juga memiliki prestasi yang baik. Namun ternyata sikap keduanya sangat berbeda. Sopo ketika mendapatkan nilai yang baik, ia akan tetap tenang. Kemudian ia berdoa dalam hatinya mengatakan, "Terima kasih Tuhan." Sebaliknya ketika ia mendapatkan nilai yang kurang baik, Sopo juga tetap tenang. Kemudian ia melihat apa yang menjadi kesalahannya, apa yang menjadi kekurangannya, kemudian belajar lebih giat. Belajar lebih giat tanpa larut dalam rasa mindernya. Nah, lain halnya dengan Jarwo. Jarwo kalau mendapatkan nilai, ia akan sibuk membandingkan nilainya dengan orang-orang sekitarnya. Kalau nilainya lebih tinggi dari yang lain, Jarwo akan langsung membusungkan dadanya, kemudian memamerkan hasilnya, sehingga ia dapat memegahkan dirinya di hadapan teman-temannya. Sebaliknya, kalau nilai Jarwo itu kurang baik, nah Jarwo akan sibuk mencari alasan dengan menyalahkan orang lain atau menyalahkan hal-hal yang lain. Nah, adik-adik yang terkasih, siapa nih yang masih seperti Jarwo atau siapa yang sudah seperti Sopo? Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus jelas tidak menyukai sikap seperti Jarwo. Nah, sikap seperti Jarwo inilah yang mencerminkan kesombongan, dan Tuhan tidak menyukai sama sekali kesombongan. Sementara sikap dari Sopo adalah sikap orang yang rendah hati. Nah, adik-adik yang terkasih, mengapa sikap Sopo menjadi sikap orang yang rendah hati? Karena Sopo sangat menyadari bahwa pencapaiannya adalah berasal dari pemberian Tuhan, berasal dari penyertaan Tuhan, bukan karena kepintaran dan usahanya semata. Nah, orang yang rendah hati menyadari hal-hal yang demikian. Nah, kisah Sopo dan Jarwo pada hari ini akan membantu kita mengerti Injil yang diwartakan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Injil berbicara tentang orang-orang yang menjadi sombong karena ingin memegahkan dirinya, karena merasa layak untuk dianggap baik. Sementara Tuhan Yesus ingin mengajak kita semua untuk menjadi lebih rendah hati. Rendah hati artinya menyadari bahwa Tuhanlah pemberi yang baik, pemberi segala yang baik. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kalian ingin dicintai oleh Tuhan Yesus, maka kita juga perlu belajar rendah hati. Karena Tuhan Yesus juga tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, Tuhan Yesus senang dengan orang-orang yang rendah hati. Gimana sih caranya jadi orang rendah hati? Nah, pertama-tama kita perlu mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa usaha kita segala. Dengan menyadari kebaikan Tuhan, maka adik-adik bisa belajar menjadi lebih rendah hati. Nah, kalau misalnya adik-adik sadar bahwa pencapaian adik-adik karena penyertaan Tuhan, maka adik-adik yang terkasih, melalui Injil hari ini juga kisah Sopo dan Jarwo, akhirnya kita bisa belajar menjadi anak-anak yang lebih rendah hati di hadapan Tuhan dan juga sesama. Semoga pewartaan ini meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati. Halo adik-adik yang terkasih, salam jumpa dengan saya Frater Bintang Nainggolan. Nah, adik-adik bisa memanggil saya Frater Bintang. Nah, di sini Frater mau mengajarkan sesuatu kepada adik-adik sekalian. Nah, biasanya kalau misalnya sudah selesai sekolah atau misalnya sudah selesai tahun ajaran, nah banyak toh kertas yang dibuang sia-sia percuma. Nah, daripada dibuang, mending kita buat suatu kerajinan tangan yang mungkin bisa berguna menghias rumah,
dan sekaligus juga tidak buang-buang kertas untuk menjaga lingkungan kita. Mari kita langsung saja buat. Nah, yang pertama dibutuhkan ya kertas bekas seperti ini. Bisa menggunakan buku tulis seperti biasa atau kertas bekas print seperti ini. Nah, hal yang pertama, kalian perlu membuat kertas ini menjadi persegi 4. Nah, seperti ini. Terus digunting di bagian ini dan akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau bagi adik-adik sekalian ini terlalu besar, bisa menggunakan yang lebih kecil seperti ini. Nah, asalkan segi 4, pas segi 4 seperti ini ya. Nah, selanjutnya lipat kertasnya seperti ini agar bisa mendapatkan garis. Nah, lakukan sebaliknya lagi. Nah, jika sudah seperti ini, nah, ya, adik-adik bisa melipatnya seperti ini dan dilipat seperti ini. Nah, lakukan juga di sebaliknya juga. Nah, jadi kertasnya seperti ini. Nih, usahakan ujung-ujungnya lurus ya. Setelah itu dilipat lagi seperti ini. Nah, sudah. Terus ininya dilipat ke belakang begini. Nah, jadi. Nah, terus diapain lagi, frater? Nah, selanjutnya adik-adik tinggal narik ininya ke atas begini. Nah, yang sebaliknya juga demikian. Nih, sudah jadi seperti ini. Nah, sudah hampir jadi nih. Nah, tinggal membuat kepalanya seperti ini. Tinggal dibengkokkan seperti ini saja. Nah, sudah jadi burung-burungnya. Nah, langkah selanjutnya, kalian memerlukan krayon seperti ini. Kalian di sini bebas menggambar, mewarnai menggunakan warna apa saja seturut kesukaan dan kesenangan hati kalian. Nah, bila misalnya ini sudah kalian warnai, jangan lupa ininya digunting juga seperti ini. Nah, biar ekornya kelihatan jelas. Nah, demikian. Nah, selanjutnya tinggal proses mewarnai. Nah, kalau misalnya sudah selesai diwarnai, adik-adik bisa mengkreasikannya seperti ini. Misalnya bisa diletakkan di meja atau misalnya digantung dengan benang juga bisa untuk hiasan pintu. Begitu saja ide kreatif dari frater yang mungkin berguna supaya tidak membuang kertas sembarangan dan juga bisa menghias rumah sekaligus membantu orang tua juga dalam mendekorasi rumah. Terima kasih. Halo adik-adik, hari ini frater dari Ordo Karmel mau menjelaskan kegiatan frater-frater yang ada di komunitas Talang 5. Nah, frater-frater Ordo Karmel memulai harinya dengan bangun pagi. Jadi, adik-adik jangan lupa untuk bangun pagi ya. Nah, para frater setelah bangun pagi mempersiapkan diri supaya jam 5:15 para frater sudah bisa berkumpul di kapel untuk melakukan kegiatan doa. Kegiatan doa yang frater lakukan adalah doa brevir bersama, meditasi, dan misa. Nah, setelah kegiatan doa berakhir, para frater mempersiapkan diri supaya para frater bisa melanjutkan kegiatan yaitu kuliah. Nah, para frater juga sekolah loh, sama seperti adik-adik sekalian. Jadi, adik-adik sekalian tetap ya semangat untuk sekolahnya, untuk meraih cita-cita kita masing-masing. Nah, para frater kuliah sampai jam 1 siang. Setelah jam 1 siang, para frater melanjutkan kegiatannya dengan makan siang dan kegiatan pribadi. Kegiatan pribadinya bisa dilakukan dengan banyak acara.
Entah itu menyuci pakaian, menyetrika, belajar, apapun itu, kegiatan yang bermanfaat bisa mendukung kegiatan hidup frater. Nah, setelah kegiatan pribadi itu, para frater juga tidak lupa untuk berolahraga supaya badan-badan frater, jiwa dan raganya tetap sehat. Jadi, para adik-adik sekalian, jangan malas untuk olahraga. Jangan main game terus, nanti badannya lemas loh. Nah, setelah kegiatan olahraga, para frater kembali mempersiapkan diri. Dengan badan yang sudah segar selesai olahraga, para frater kembali datang ke kapel untuk berdoa. Nah, ini doanya tetap dilakukan secara bersama-sama. Setelah kegiatan doa, para frater kembali mengisi tenaga dengan makanan. Nah, jadi adik-adik juga jangan lupa ya, jangan malas makan supaya badannya tetap sehat dan memiliki tenaga untuk melakukan banyak aktivitas. Setelah makan malam, para frater tidak lupa mencuci piring. Jadi adik-adik jangan lupa ya, bantu orang tuanya untuk cuci piring juga. Pasti kalau adik-adik bantu orang tuanya bakalan senang melihat adik-adik sekalian. Nah, setelah cuci piring, para frater biasanya berkumpul bersama di ruang rekreasi, entah untuk melakukan kegiatan main kartu, nonton TV bersama, atau kegiatan bersama lainnya, supaya kami semua bisa saling mengenal satu sama lain dan saling bercerita, menguatkan satu sama lain. Nah, kalau adik-adik sekalian punya kesulitan, punya masalah dengan temannya, adik-adik bisa cerita kepada orang tuanya, berkumpul bersama. Jangan takut untuk cerita kepada orang tua, karena orang tualah yang memperhatikan adik-adik sekalian di rumah. Nah, setelah kegiatan rekreasi selesai, para frater tidak lupa untuk belajar lagi, supaya apa yang frater dapatkan di kuliah bisa frater dalami lagi. Nah, adik-adik juga demikian kan? Pasti setelah pulang dari sekolah harus belajar lagi, entah belajar pribadi atau mengerjakan PR yang diberikan gurunya. Dengan demikian, kita akan semakin paham pelajaran yang diberikan oleh para guru. Nah, hidup kita tidak jauh beda kan? Hanya saja kita memiliki cita-cita yang berbeda, tapi cara hidup kita tidak jauh berbeda. Jadi adik-adik sekalian, tetap semangat untuk mencapai cita-citanya, jangan pantang menyerah, dan jika kesulitan, jangan malu-malu untuk minta tolong kepada orang tua ataupun teman-teman adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi dalam Bina Iman Anak Katolik. Kali ini frater akan mendampingi teman-teman untuk bergerak bersama. Frater akan menunjukkan terlebih dahulu gerakan-gerakannya, nanti teman-teman mengikuti. Nanti juga ada petunjuk di sepanjang video ini yang menunjukkan apakah teman-teman harus menepukkan tangan, menjentikan jari, menepuk dada, dan sebagainya. Maka adik-adik, teman-teman semua, sekarang kita ikuti kegiatan ini ya.
Adik-adik, sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita mengakhirinya dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk segala kegiatan yang boleh kami lalui pada hari ini, terutama kegiatan Bina Iman Anak ini. Semoga iman kami semakin tumbuh dan tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.